warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan agak mendalam cerita tentang perbedaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Biar tambah mantap gitu ya kita bicarakan tentang perbedaan ini. Baik, perbedaan meliputi beberapa aspek. Pertama, tentang aksioma dasar tentang sifat realitas, proses penelitian, dan karakteristik penelitian. Saya mungkin agak cerita tentang dua hal dasar ini, tentang aksioma dasar tentang sifat realitas dan karakteristik penelitian. Untuk proses penelitian nanti kalau ada kesempatan saya akan bikin videonya. Nah, pertama tentang perbedaan aksioma. Adik-adik bertanya, apa sih aksioma itu? Ya, satu kepastian ya, pandangan dasar ya. Aksioma itu adalah pandangan dasar tentang sesuatu. Barangkali kalau adik-adik yang pernah belajar matematika SMA, agak paham lah tentang apa itu aksioma. Suatu ketentuan dasar ya, yang sudah dibuktikan kebenarannya yang tidak perlu ditanya-tanya lagi. Balik lagi ke perbedaan dari sisi aksioma, metode kuantitatif itu sifat realitasnya dapat diklasifikasikan konkret, teramati, terukur, itu yang pasti, jadi namanya kuantitatif. Sementara metode kualitatif sifat realitasnya ganda, holistik atau menyeluruh, dinamis, jadi bisa berubah, hasil konstruksi dan pemahaman, bukan lagi seperti yang kuantitatif. Kemudian dari perspektif hubungan peneliti dengan yang diteliti, kalau metode kuantitatif itu sifatnya independen, supaya supaya terbangun objektivitas, maka peneliti dengan yang diteliti itu relatif tidak boleh terlalu dekat hubungannya, karena itu nanti pakai instrumen lagi, saya akan bicarain nanti pakai instrumennya dibuat untuk menguji sesuatu. Sementara kalau metode kualitatif itu sifat hubungan peneliti dengan yang diteliti itu interaktif. Jadi sumber data diharapkan mampu dikeluarkan secara maknawi, jadi lebih ngobrol dan sebagainya, sehingga ketemu satu formula tertentu. Kalau kuantitatif tidak, kita nyebar kuesioner, nanti diukur dan sebagainya. Kalau kualitatif biasanya wawancara, model pendekatannya, sehingga akan keluar informasi yang sangat banyak, yang itu baru ditangkap setelah kesimpulannya baru ditangkap setelah proses yang cukup panjang. Nah, dipandang dari hubungan variabelnya, metode kuantitatif itu ada hubungan kausal. Jadi ada sebab, ada akibat. Tapi kalau kualitatif sifatnya timbal balik, interaktif. Makanya bayangkan kalau kuantitatif biasanya kuesioner yang konkretnya, kalau metode kualitatif itu wawancara. Kalau wawancara kan tergantung moodnya dan sebagainya, yang bisa ditanya, bisa dikembangkan dan sebagainya. Kemungkinan dari perspektif kemungkinan generalisasi, kalau kuantitatif itu cenderung membuat general, masalah itu menjadi umum banget, nggak ada yang spesifik. Kalau di kualitatif namanya transferability, hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Jadi tergantung di wawancara itu posisi narasumbernya bagaimana, kira-kira begitu. Jadi harus bisa nangkep itu. Kemudian dari sisi peranan nilai, kalau kuantitatif itu cenderung bebas nilai. Jadi udah nggak ada perasaan lah kasarnya.
karena dia sifatnya paper, kuesioner dan sebagainya. Sementara kalau metode kualitatif itu terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Jadi kalau wawancara ya tergantung saya punya value apa, misalkan misalkan metode penelitian saya mewawancara dosen metode penelitian yang lain misalkan, itu kan istilahnya bisa berkembang cukup panjang. Oke, itu dari perbedaan aksioma. Dan dari perbedaan aksioma itu nanti berkembang ke arah perbedaan karakteristiknya. Jadi agak cukup banyak, mulai dari desain, tujuan, dan lain sebagainya. Nah, ini tak list. Jadi dari karakteristik desain, metode kuantitatif itu sifatnya spesifik, jelas, rinci. Kemudian desainnya ditentukan sejak awal secara mantap dan menjadi pegangan langkah demi langkah untuk penelitian berikutnya. Sementara kalau metode kualitatif itu sifatnya umum, desainnya fleksibel, tergantung situasi, berkembang dan muncul pada saat penelitian. Jadi saat penelitian barangkali desain bisa berubah. Jadi ya makanya nanti barangkali efek di penelitinya, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk metode kualitatif itu memerlukan peneliti yang cukup handal. Bagi adik-adik yang masih pemula, mungkin sih belum saatnya masuk ke metode kualitatif. Tapi adik-adik harus tahu perbedaan ini, sehingga barangkali tidak sekarang, tapi nanti pada saat adik-adik bekerja, terus menemukan satu masalah yang harus diselesaikan, mungkin adik-adik perlu melihat video ini lagi kali ya. Oh ternyata kita harus melakukan penelitian model tertentu gitu ya. Nah, dari sisi tujuan, metode kuantitatif itu tujuannya adalah menunjukkan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Itu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Apa variabel dependen nanti? Pokoknya adalah perbedaan itu. Kemudian sifat tujuannya adalah menguji teori, karena itu tadi sifatnya dari kesimpulan dari teori yang ada diuji. Kemudian mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Jadi dari situ ada rumus-rumus tertentu akan ketemu. Oh ini loh hubungan antara satu dengan yang lain. Sementara kalau kualitatif itu menentukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Yang kedua tujuannya menemukan teori, jadi lebih mendasar. Jadi namanya barang yang bebas gitu ya, karena bisa bertanya ke sana kemari. Sesuatu yang belum ketemu bisa jadi ketemunya di metode kualitatif. Kemudian menggambar suatu realitas yang sangat kompleks. Lagi-lagi saya sarankan nanti selesai mendengarkan paparan ini, adik-adik harus melihat contoh konkret perbedaan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, saya yang sangat suka itu karena metode kualitatif itu akan bisa menemukan pemahaman tentang makna sesuatu. Jadi bisa lebih luas daripada metode kualitatif. Kemudian dari sisi pengumpulan data, nah ini ya, makanya yang agak konkret di sini. Kalau metode kuantitatif biasanya kuesioner, bisa wawancara tapi struktur, jadi pertanyaannya udah ditentukan sebelumnya, nanti harus ditanya ini. Dan yang menanyakan tidak harus ahli. Jadi bisa aja misalkan aku penelitinya, kemudian aku perlu ada wawancara, aku tidak perlu terjun langsung sebagai pewawancara. Bisa saja tak tugaskan orang lain untuk mewawancari seseorang,
tapi pertanyaannya sudah tak tentukan sebelumnya. Jadi kaku, langsung direkam dan sebagainya. Sementara kalau kualitatif, interviewnya mendalam, jadi saya harus tahu masalahnya dulu dan tidak bisa tak kasihkan ke orang lain karena apa namanya, karena akan berkembang, nggak bisa terstruktur, nggak bisa ketahuan sebelumnya bahwa saya punya persepsi tentang sesuatu, nanti tak tanyakan, barangkali akan berkembang lebih jauh di sana. Dan kita tidak terjebak oleh satu teori dasar sebelumnya yang mengharuskan aku mengambil kesimpulan tertentu. Karena barangkali nanti pada saat wawancara akan ketemu teori-teori baru. Kemudian pada instrumen penelitian, lagi-lagi ketemu kata instrumen itu apa, mungkin konkretnya adalah nanti barangkali di grup WA kita bisa tak sampaikan contoh-contoh instrumen penelitian. Nah, metode kuantitatif, instrumen penelitiannya adalah tes, angket, wawancara terstruktur, instrumen yang telah terstandar. Jadi lagi pertanyaannya sudah ada, tinggal jawabannya terserah dan itu bisa online, bisa apa namanya, bisa menugaskan orang lain untuk melakukan wawancara. Sementara instrumen penelitian untuk metode kualitatif itu peneliti sebagai instrumen. Kemudian instrumen penelitian lain adalah buku catatan, recorder, kamera, handycam, kemudian barangkali medsos, catatan medsos, itu bisa dijadikan sebagai sumber bagi instrumen penelitian. Kemudian dari perspektif data, untuk metode kuantitatif itu ya sebagaimana namanya, makanya dinamakan sebagai metode kuantitatif karena datanya bersifat kuantitatif, terukur maksudnya. Sementara kalau yang kualitatif itu sifatnya adalah kualitatif. Jadi hasil kalau data kuantitatif itu hasil pengukurannya variabel dioperasionalkan lewat instrumen. Kalau yang kualitatif itu dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, tindakan responden harus dicatat. Itu bagian dari observasi untuk metode penelitian kualitatif. Sementara dari sisi sampel, dan ini barangkali menjadi menarik, kalau metode kuantitatif itu sampelnya atau apa yang diwawancara lah mas, konkretnya itu besar, harus cukup banyak. Minimal kalau analisa apa namanya statistik, minimal data itu sekitar 30-an. Itu pun itu minimal. Semakin banyak semakin bagus. Sementara kalau metode kualitatif itu enggak. 5 orang cukup mungkin, tapi kualitas narasumbernya harus bagus. Jadi apa namanya perbedaan dasar yang kadang-kadang bisa menjadi pemicu untuk memilih metode penelitian, salah satunya adalah sampel. Karena nyari sampel itu juga tidak gampang. Kemudian dari sisi analisis, kalau kuantitatif itu setelah selesai pengumpulan data langsung masuk ke statistik. Jadi masuk ke ada beberapa teori statistik, terus ada beberapa tools statistik seperti SPSS, ada macam-macam lah di situ. Ada metode macam-macam yang mana itu tinggal Excel juga bisa untuk menganalisa hasil-hasil kuesionernya. Makanya perlu jumlah besar karena dia akan diuji rata-ratanya, deviasinya, kemudian kecenderungannya dan sebagainya. Sementara kalau kualitatif, analisanya terus-menerus sejak awal dan sifatnya induktif. Ingat deduktif apa, induktif apa. Nggak usah takut, saya sendiri juga kadang bingung. Deduktif apa, induktif apa. Kalau deduktif yang sederhananya adalah kesimpulan dulu, baru hipotesa dulu, baru diuji.
Kalau induktif itu belum ada teorinya, belum ada kira-kira kesimpulannya, dicari modelnya kayak apa. Makanya istilahnya di kualitatif itu mencari pola, model, tema, dan teori tertentu yang baru di jalan nanti itu bisa ketemu. Kemudian hubungan dengan responden. Karena sifatnya kuantitatif, hubungannya banyak, dan supaya tidak mempengaruhi satu dengan yang lain, maka hubungan peneliti dengan responden harus dibuat berjarak. Berjarak maksudnya nggak harus ada hubungan tertentu gitu ya. Jadi kasarnya lu isi aja deh itu. Aku nggak ada urusan dengan itu. Tapi tentu karena kita terikat dengan responden harus cukup banyak, sampel harus banyak, maka tentu harus ada upaya-upaya untuk menggerakkan supaya data itu banyak. Kemudian hubungan responden jangka pendek sampai hipotesis dibuktikan atau barangkali sampai penelitian itu selesai. Tapi kalau kualitatif itu terjalin empati, kemudian ada keakraban karena kita memang sebagai peneliti harus membongkar banyak hal yang sifatnya barangkali di belakang makna gitu kan. Jadi lebih ke nilai-nilai. Gitu. Oleh karena itu hubungan antara responden dan peneliti itu menjadi hubungan yang akrab. Karena memang jumlahnya juga nggak banyak, paling beberapa orang doang. Kemudian dari sisi usulan desain, metode kuantitatif itu luas dan rinci. Kemudian biasanya ada literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Sementara kalau kualitatif, literatur bisa dicari belakangan. Benar enggak gitu omongan dia sesuai dengan teori apa enggak? Karena memang teorinya belum ada. Kemudian prosedur spesifik dan langkahnya terinci sebagaimana yang tak sampaikan di sana. Karena kita melibatkan barangkali orang lain, kita melibatkan Google Form dan sebagainya, sehingga sistematikanya jelas. Sementara kalau kualitatif tidak. Kemudian hipotesis dirumuskan dengan jelas. Jadi karena kita ingin membuktikan hipotesis prasangka, maka dibuat prasangka kita adalah ini. Apakah ini benar? Nanti dicari. Sementara kalau di kualitatif tidak, karena tidak ada perumusan hipotesis tertentu yang disampaikan. Jadi hipotesis barangkali setelah itu baru ketemu. Kemudian kapan selesainya? Metode kuantitatif itu selesai ketika semua kegiatan sudah dilakukan karena terstruktur. Sementara kalau kualitatif tidak, bisa saja sampai benar-benar kasarnya semua ilmunya responden itu, karena respondennya memang sedikit. Semua ilmu responden itu dikeluarkan semua, ditangkap, kalau udah selesai ya udah. Tapi tentu waktunya panjang karena bisa bolak-balik. Kepercayaan terhadap hasil penelitian, kalau di kuantitatif itu diuji validitasnya dan reliabilitas instrumen. Pernah kita bicarakan kan sebelumnya apa validitas dan reliabilitas. Tapi ada nanti urusan statistik validitas dan reliabilitas itu. Sementara kalau yang kualitatif itu pengujiannya didasarkan pada kredibilitas, dependensi, dan proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kira-kira itu dulu ceritanya. Barangkali nanti perlu contoh-contoh untuk dipelajari. Ini dasar-dasar yang harus kita kuasai. Demikian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.